anugerah-Mu Tuhan. Dan oleh karena perkenanan-Mu, kami boleh melaksanakan acara ini. Berdoa di dalam nama Yesus kami memberkati semua yang hadir, semua wisudawan yang ada, diberkati di dalam nama Yesus. Semua perangkat yang digunakan di dalam nama Yesus, jaringan internet, gadget, dan segala hal, bahkan semua lingkungan di mana kami semua berada, semuanya diberkati, disucikan, dikuduskan di dalam nama Yesus. Segala rancangan kuasa jahat, kami patahkan, kami batalkan di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan menyertai dengan mulai dari awal sampai pada akhirnya acara ini. Dan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita bilang amin. Haleluya. Terima kasih Pak Dhani. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang di acara wisuda Harvest Academy yang angkatan yang ke-36, 36, 37, dan 38. Malam hari ini, sebelum kita memulai acara, kami akan tayangkan beberapa slide foto tentang Bapak Vincent Juang yang adalah founder dari Harvest Academy. Kami persilahkan. Kami sudah siap, Tuhan pergi beritakan kabar baik sampai semua lutut pasti akan bertelut.
One more soul for Jesus. Ya, terima kasih. Mari sama-sama kita dengarkan kata pembukaan dari Bapak Vincent Juang. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya kita dapat wisuda untuk angkatan 36, 37, 38. Terima kasih buat Bapak Ibu angkatan 36, 37, dan 38. Terima kasih sudah memiliki hati untuk mengasihi Tuhan dan pekerjaannya sehingga mau bergabung dalam pelatihan di Harvest Academy ini karena kita melihat ladang yang sudah siap dituai. Kita perlu pekerja-pekerja yang banyak dan pekerja itu adalah saudara dan saya. Juga buat Ibu Yolanda dan Ibu Flora, kami berterima kasih buat dukungannya dan mentornya dan supportnya dari LPM. Juga buat Pak Daniel Mukalo sebagai Sekjen Harvest Academy. Juga Pastor Sabto, Pastor Samuel Gili, Ibu Paula Hong, Pastor Jabit yang malam hari ini akan membagikan firman. Terima kasih buat dukungannya sebagai chairperson Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Juga buat Ibu Epi sebagai koordinator dari KKR, juga para koordinator untuk youth, teens, young adult. Terima kasih sudah hadir dan semua keluarga besar Harvest Academy yang tidak saya sebut satu persatu. Terima kasih untuk dukungannya. Kami bersyukur atas kehadiran Bapak Ibu dan support untuk selama ini, untuk kita terus melatih banyak pekerja-pekerja yang siap bekerja di ladang Tuhan untuk penuaian akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir adalah buat kedua anak saya, Joshua dan James. Dukungan beliau, anak-anak kami ini luar biasa sekali. Terutama lagi buat istri saya tercinta, Ibu Helena Juang. Beliau yang tekun menyiapkan modul-modul untuk teens, youth, dan yang adult. Dan juga beliau yang siapkan modul untuk Harvest Academy ini. Terima kasih buat dukungan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Vincent Juang. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Jabit, mari sama-sama kita dengarkan dan jika sudah hafal, sudah bisa ikut bernyanyi lagu himne Harvest Academy. Kami sudah siap, Tuhan pergi beritakan kabar baik sampai semua lutut pasti akan bertelut.
Ya, Bapak Ibu, lagu himne Harvest Academy adalah satu kerinduan dari kita semua yang ada di Harvest Academy bahwa kita sudah siap untuk memberitakan kabar baik. Dan seperti yang menjadi visi yang ada di Harvest Academy yang diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20, demikian yang sudah sama-sama kita deklarasikan melalui himne Harvest Academy. Baiklah, tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan singkat yang akan dibawakan oleh Pastor Jabit Timbangan dari Malaysia. Pastor Jabit adalah chairperson dari Harvest Academy Malaysia. Pastor Jabit juga saat ini adalah senior pastor dari Borneo Evangelical Church di SIB Kalansanan, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Pastor Jabit tentunya punya hobi dan punya talenta yang sangat mumpuni di bidang musik. Pastor Jabit pernah mengambil pendidikan musik di South Africa ya Pak ya, South Africa di Cape Town, sebelum mengambil Master of Theology di Singapore Trinity Bible College. Saat ini Pastor Jabit selain menjadi senior pastor di Borneo Evangelical Church Sabah, Malaysia, bersama dengan istrinya, Ibu Mihing Singkui, Pastor Jabit juga melayani di Family Hope Center sebagai Chief Executive Officer untuk pelayanan konseling dan keluarga. Dan tentunya tidak ketinggalan masih tetap di musik karena Pastor Jabit sepertinya spesialis di bidang pelayanan penginjilan melalui musik dan film di Peace Media Production Malaysia. Mari sama-sama kita sambut Pastor Jabit Timbangan. Shalom Bapak Ibu, shalom. Apa bisa mendengar suara? Suaranya belum cukup, belum keras, Pak. Suaranya belum keras ya? Ya. Tes 1, 2, 3. Bagaimana bisa sekarang? Suaranya oke? Shalom. Tes 1, 2, 3. Apa suaranya oke sekarang, Pak Dani? Shalom. Oke, haleluya. Ya, pertama-tama sekali terima kasih Ibu Hiliana untuk sapaannya, dan begitu juga dengan Pak Vincent Juang, the man of God, dan juga semua chairperson Harvest Academy di seluruh Malaysia, Indonesia, Australia, dan every part of the world hari ini. Dan juga terima kasih Ibu Pendeta Yolanda juga ada bersama-sama kita di dalam pelayanan Lembah Pujian Ministry, dan semua siswi-siswi tentunya angkatan yang ke-36, ke-37, dan yang ke-38. Ya, malam ini Bapak Ibu, saya sangat senang untuk membawa satu tema untuk menjadi renungan kita pada malam hari ini. Kenapa kita harus menginjil? Ya, pertama sekali saudara-saudara, Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas, kata orang Malaysia ya. Congratulations kepada semua Bapak Ibu karena sudah menamatkan modul dan pembekalan penginjilan yang sudah diinspirasikan Allah melalui Harvest Academy, dan melalui hambanya yang luar biasa dipakai Tuhan, Pak Vincent Juang dan Bu Hiliana Juang, yang begitu jarang saya temukan pribadi seperti mereka yang meletakkan kecintaannya yang luar biasa terhadap Tuhan dan terhadap Injil. Hari ini kuasa Allah begitu spektakuler, kalau tidak keterlaluan saya katakan, dimanifestasikan melalui Harvest Academy, karena saya percaya di dalam kegerakan ini tidak ada yang lebih penting selain daripada Injil. Apabila orang-orang percaya meletakkan kepentingan terhadap penginjilan,
di atas segalanya, maka seluruh dunia akan dimenangkan kepada Kristus. Angkatan ke-36, ke-37, dan ke-38, saya juga percaya kita semua mengerti apa definisi and nature of evangelization, natur penginjilan, selepas menamatkan modul penginjilan Harvest Academy tentunya. Ya, jadi tidak perlu lagi saya definisikan karena semuanya sudah tamat modul dan sudah cukup tahu, ya. Haleluya. Ya. Tapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sayangnya, sayang 1000 kali sayang, kata orang Malaysia, ya. Definisi Injil semakin diubah, susutkan konteks oleh banyak gereja hari ini atas dasar perubahan tren, modernisasi, dan juga terpengaruh dengan pola pikir arus zaman yang menyebabkan kepentingan Injil ini semakin kecil dan hanya menjadi pelengkap atau penjeri atau hanya menjadi sepertinya aksesoris di dalam aktivitas gereja pada masa kini. Hari ini, saudara, saya senang untuk membuat perkongsian tentang kenapa kita harus menginjil, dan mungkin soalan ini senang dijawab atau susah dijawab oleh setengah-setengah orang, bergantung bagaimana reaksi kita terhadap Injil dan penginjilan itu. Saya percaya tidak sedikit kita di sini setuju kalau saya katakan bahwa penginjilan itu penting seperti mana Injil itu sendiri adalah penting. Kira-kira apa sebab Injil itu penting bagi saudara-saudari? Apa karena Injil itu sesuatu yang menguntungkan? Apa karena Injil itu akan memultiplikasikan jumlah jemaat? Maka kantong collection setiap minggu sentiasa lumayan penuh. Setiap ibadah kebaktian. Apa karena Injil dapat menjadikan gereja kita menjadi sebuah mega church? Atau sebagainya. Bukankah itu sesuatu yang pragmatisme, saudara-saudari? Ya, itu tidak salah. Itu tidak salah sama sekali. Karena ia adalah bonus mungkin daripada dampak penginjilan itu, tetapi pentingnya Injil bukan dari sudut yang demikian. Biasanya kalau ibu bapak berpergian, sebelum mereka meninggalkan anak-anaknya, mereka pasti meninggalkan atau menitipkan satu pesan atau nasihat, apa yang perlu dibuat dan jangan dibuat ketika mereka berpergian. Maksudnya, saudara-saudari, nasihat terakhir sebelum pamitan itu sesuatu yang penting dari semuanya. Ingat, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus menitipkan pesan kepada murid-muridnya. Di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20 yang mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan apa dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, yang pertama, saudara, pergilah. Yang kedua, jadikanlah. Kemudian yang ketiga, baptislah. Dan yang keempat, ajarkanlah. Tetapi hari ini, saudara-saudara, hari ini gereja hanya memikirkan hanya yang terakhir itu, yaitu besertalah Tuhan, berkatilah kami Tuhan. Tetapi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat itu jarang dilakukan. Dan itulah suatu pengingkaran nature Injil Kristus yang sesungguhnya. Apakah kira-kira yang dikhotbahkan oleh pendeta atau para pengkhotbah hari ini di mimbar gereja, do you sell or share the words of God? Adakah Anda menjual atau berkongsi akan kebenaran sejati daripada firman Tuhan?
berhentilah menabur janji-janji kosong kepada jemaat. Kalau kamu ikut Tuhan, maka jalanmu rata. Kalau kamu ikut Tuhan, maka bisnismu akan diberkati. Kalau kamu ikut Tuhan, tiada masalah, semuanya aman. Kalau kamu ikut Tuhan, keluargamu aman. Kalau kamu ikut Tuhan, apalagi penghasilanmu terus makmur. Teologi kemakmuran ini Bapak Ibu mungkin menyenangkan cuping telinga orang dan akan menguntungkan pengkhotbahnya secara materi dan popularity. Tetapi saya minta maaf Bapak Ibu, ini bukan nature Injil dan amanat agung Tuhan Yesus yang sebenar. Kenapa saya katakan begitu? Saya mempunyai 5 alasan pada malam hari ini. Kenapa kita harus menginjil? Yang pertama saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, adalah karena penginjilan itu penting, karena Injil itu sendiri penting. Orang yang tidak menganggap penginjilan itu penting adalah orang yang juga tidak menganggap Injil dan amanat agung Yesus itu penting. Bukan, boleh dikatakan mereka bukan murid Yesus, bahkan bukan di kalangan orang yang percaya sungguh-sungguh. Walaupun dia pendeta, walaupun dia penatua, apa dia majelis gereja, kalau dia katakan dia percaya Yesus, jika mereka tidak mau menginjil, percayalah Bapak Ibu, bahwa percayanya itu hanya di bibir saja. Tunjuk di kiri kanan Bapak Ibu. Tunjuk di kiri kanan Bapak Ibu. Katakan, jangan percaya di bibir saja. Ayo. Katakan, jangan percaya di bibir saja. Banyak orang yang mengaku Kristen tetapi tidak mau menginjil karena menganggap Injil itu tidak penting. Padahal Injil itu dikatakan the ultimate one. The ultimate one, yang terutama. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36 dan Yohanes pasal 6 ayat 40. Yohanes pasal 3 ayat 36 dan Yohanes pasal 6 ayat 40. Apa dikatakan di sini Bapak Ibu? Dikatakan di sini Yohanes pasal 6 ayat 36, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Di ayat yang ke-40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yang saudara-saudara, kenapa kita harus menginjil? Adalah karena penginjilan adalah kehendak mutlak Allah. Kira-kira apa yang ingin dicapai gereja kita hari ini? Apa agenda utama gereja kita hari ini? Yang seharusnya sesuai atau bersamaan dengan keinginan Allah. Agenda utama gereja hari ini seharusnya sesuai atau bersamaan dengan keinginan Allah atau agenda Allah terhadap dunia ini. Misi Yesus ke dalam dunia ini Bapak Ibu adalah penggenapan agenda Allah terhadap dunia yang kehilangan kemuliaan Allah. Matius pasal 6 ayat 10. Dikatakan di sini, datanglah kerajaanmu. Ini adalah doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apakah misi Yesus? Ketika Yesus mengajarkan tentang doa, Bapa kami kepada murid-muridnya, saudara-saudara, di atas segalanya Yesus memulai dengan ungkapan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Atau dalam arti kata lain ialah supaya terlaksanalah kehendak Allah di bumi ini. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 39 hingga 40 dikatakan, dan inilah kehendak Dia, apa dikatakan tadi, yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kebangkitannya, supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Dan di ayat yang ke-40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapakku.
yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitnya pada akhir zaman. Nah, yang ketiga saudara, kenapa kita harus menginjil adalah karena misi Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Maksud firman Allah itu sendiri menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia dan hidup di antara manusia. Maka Bapak Ibu, esensi utama adalah firman. Tuhan, firman itu bukan hanya sebatas Taurat, the written law, bukan hanya sebatas Taurat yang ditulis di atas batu, atas kertas, atau atas apapun, tetapi firman yang hidup di antara manusia. Jelas di dalam perjanjian baru, kita dapat mengetahui bahwa misi utama Yesus atau agenda utama Yesus adalah pemberitaan Injil. Itu bukan apa yang saya katakan saudara, tetapi kita boleh melihat sendiri di dalam Lukas pasal 4 ayat 43. Lukas mencatat seperti ini, saudara-saudara. Dikatakan, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil. Ini adalah kata-kata Yesus ya. Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Sebab untuk itulah, atau karena itulah saya diutus. Because of that I was sent. Nah, the purpose of Christ in this earth, tujuan Yesus itu hanya semata-mata penginjilan. Ini membuat saya tertanya-tanya saudara-saudara. Ramai orang percaya di gereja, boleh jadi ribuan jemaat enjoying diakonia dalam gereja, enjoying marturiah di dalam gereja, merasa senang dengan persekutuan, merasa enjoy dengan pelayanannya di atas mimbar di gereja, tetapi melalaikan penginjilan. Coba lihat sekali lagi perkataan Yesus. Dikatakan, Yesus mengatakan, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Berarti Bapak Ibu, suatu tujuan utama, suatu prioritas utama. Kalau ditanya kenapa, dijawab di sini. Sebab untuk itulah aku diutus. Saudara-saudara, yang keempat, kenapa kita harus menginjil? Karena nasib manusia ditentukan oleh Injil. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena di dalam Markus pasal 16 ayat 16 mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti yang percaya Injil selamat. Yang tidak percaya Injil dihukum. Makanya Indonesia, Malaysia, Australia, atau seluruh dunia ini kesudahannya ditentukan, nasibnya ditentukan oleh Injil dan penginjilan. Selamat atau dihukum ditentukan oleh penginjilan. Hukuman di api neraka itu bukan main-main Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang sangat serius untuk disadari oleh semua orang. Sorga dan kehidupan kekal juga bukan omong kosong. Ya, suatu yang nyata. Yesus sendiri mengatakannya. Yohanes pasal 14 ayat 13. Dan apabila aku telah pergi dan setelah aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan, apa dikatakan? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada satu lagu seperti ini. Racun di tangan kirimu, madu di tangan kananmu. Aku tak tahu yang mana akan kau berikan padaku. Asyik. Inilah lagu orang percaya
yang tidak meletakkan kepentingan Injil dan penginjilan di dalam hidupnya. Padahal kita semua tahu, kita tahu benar apa yang harus kita berikan kepada dunia. Dan apa yang kita harus lakukan agar dunia ini diselamatkan daripada hukuman dosa, yaitu Injil. Saudara-saudara, yang kelima, kenapa kita harus menginjil? Yang kita harus tahu pada malam ini ialah karena penginjilan adalah wajib bagi orang percaya. Rasul Paulus mengindikasikan dirinya sebagai, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, tugas utama semua orang percaya adalah menginjil. Penginjilan bukan hanya tugas para pendeta, tetapi setiap orang percaya. Kata wajib kalau di Malaysia itu sesuatu yang tidak boleh compromise, tidak boleh tidak, tetapi harus dilakukan. No excuses. Kalau di Harvest Academy, kalau pendetanya di gereja tidak menginjil, jemaatnya tidak peduli. Malah dia keluar dari gedung gereja, turun dari mimbar gereja, masuk ke street jalanan. Masuk ke tempat-tempat yang tidak inklusif, masuk di tempat-tempat yang kotor, yang tidak diminati orang. Masuk di dalam lingkungan yang tidak diperdulikan dan menyampaikan Injil Yesus di sana. Amin. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Karena jika aku tidak memberitakan Injil, aku tidak mempunyai apa? Dikatakan di sini. Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Dan dikatakan di sini, lebih gawat lagi ini. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 18. Kalau demikian, apakah upaku? Upaku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang mengidentikan Paulus tentang penginjilan sebagai bukan hanya kewajiban, tetapi suatu kesukaan. Maaf ya, Pak Vincent. Maaf Pak Vincent sekali lagi. Kalau saya katakan bahwa Pak Vincent ini adalah sebagai crazy of gospel. Gila-gilanya itu ialah gila-gila Injil, Bapak Ibu. Kenapa ya? Karena orang makmur dengan penghasilan dan kesuksesannya di dalam bisnis, itu kegilaannya itu apa sih? Kegilaannya, hobinya itu apa? Kegilaannya itu adalah hal-hal materi, kesenangan, dan enjoyment. Orang lain sibuk main golf, tapi Pak Vincent sibuk mencari jiwa di jalanan. Bukankah itu gila namanya? Gila-gila Injil. Haleluya. Orang lain labur investasi di bursa saham, tetapi Pak Vincent yang gila-gila terhadap Injil ini melabur investasi penghasilannya di Harvest Academy. Berapakah keuntungan? Apakah Harvest Academy mencari uang? Tidak, Bapak Ibu. Kegerakan lain bisa mengatur pembicaraan, seminar, dengan meminta bayaran di Harvest Academy. Sudah sampai ke angkatan ke-38 hari ini, daripada angkatan yang pertama. Termasuklah saya, Bapak Ibu. Sudah sampai ke angkatan yang ke-8. Harvest Academy membekali para penginjil dengan modul yang terbaik. Terima kasih Bu Heliana yang Tuhan inspirasikan dengan luar biasa. Modul yang terbaik. Dan bukan itu saja, gratis, free of charge. Jadi siswa-siswi Harvest Academy yang saya kasih di dalam Yesus.
kerjakan dengan setia, dengan kecintaan terhadap Injil. Saya ulangi, kerjakan dengan setia, dengan kecintaan terhadap Injil. Mungkin kita tidak akan jadi kaya dan terhormat di sini. Tidak mungkin kita akan jadi kaya dan terhormat di sini, Bapak Ibu. Mungkin orang akan memanggil kita gila. Keluarga kita mengucilkan kita. Keluarga kita mengatakan, oh, Pak Jabid itu sudah gila. Pedulikan. Yesus sendiri mati di kayu salib demi menebus kita dari dosa. Ingat itu. Ingat janji Tuhan, Bapak Ibu. Aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Pesan-Mu sangat jelas. Bukan hanya kepada angkatan 36, 37 dan ke-38 Harvest Academy yang akan menamatkan modul penginjilan. Tetapi bagi semua manusia yang percaya kepadamu, yang sudah ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan karena mengajari kami pada malam hari ini tentang kenapa kami harus menginjil. Karena dunia ini, nasib dunia ini ditentukan oleh penginjilan. Tolong kami Bapak Ibu, tolong kami Tuhan, setiap Bapak Ibu yang ada di sini pada malam hari ini. Inspirasikan mereka. Dan mereka dapat keluar dan melangkah sebagai pemberani-pemberani Injil. Bukan karena kekuatan dan kegagahan mereka Tuhan. Tetapi oleh karena Roh Allah yang luar biasa bekerja dengan luar biasa di dalam hidup mereka. Sehingga mereka sentiasa tetap setia memegang janji penyertaan-Mu sampai kepada kesudahan zaman untuk menyatakan kasih Kristus, menyatakan Injil dan kebenaran kepada setiap manusia di muka bumi ini, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkat-Mu ke atas Harvest Academy. Terima kasih karena menginspirasikan pesan-Mu. Roh Kudus yang menginspirasikan pesan-Mu kepada kami semua, agar kami terus kekal setia untuk menjadikan penginjilan itu, Injil itu, sebagai suatu prioritas yang terutama di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus, Injil-Mu disampaikan di seluruh bumi, di semua benua Tuhan, lewat Harvest Academy. Terima kasih Bapak, karena pada malam hari ini ada angkatan yang ke-36, ke-37, dan ke-38. Hari ini mengatakan, yes, utuslah aku untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Pastor Jabid Timbangan untuk renungan firman Tuhan yang kembali menguatkan dan meneguhkan kerinduan kita semua. Malam hari ini tentunya kalau nasib manusia ditentukan oleh Injil, kita perlu banyak orang gila lagi ya Pak untuk menginjil. Karena masih ada 5,5 miliar manusia yang belum kenal Injil, yang belum tahu Yesus. Kita butuh begitu banyak lagi orang-orang gila menginjil untuk memberitakan kabar baik ini. Dan malam hari ini, saya juga gila Ibu, karena Pak Vincent membawa saya jadi gila-gila Pak. Gila-gila Injil. Iya Pak, malam hari ini kita sudah mencetak mudah-mudahan, nggak mudah-mudahan sih ya, Bapak Ibu tadi sudah didoakan, kita harus punya kerinduan, kita harus setia lakukan. Yang sudah mengikuti modul malam hari ini akan diwisuda dan kita mencetak lagi ini Pak Jabid, beberapa orang
Gila menginjil lagi ya, angkatan 36, 37, dan 38. Bapak Ibu, kita akan sama-sama melihat siapa-siapa saja yang sudah siap untuk diutus pergi memberitakan kabar baik. Silahkan. One more soul for Jesus. Kami sudah siap, Tuhan, pergi beritakan kabar baik sampai semua lutut pasti akan bertelut. Kami sudah siap, Tuhan, pergi beritakan kabar baik sampai semua lutut pasti akan bertelut. Dan semua lidah pasti mengaku Yesus Kristus Tuhan Raja atas semuanya. Dan semua lidah pasti mengaku Yesus Kristus Tuhan Raja atas semuanya. Yesus Kristus Tuhan Raja atas semuanya. Yesus Kristus Tuhan Raja. Kami sudah siap, Tuhan, pergi beritakan kabar baik sampai semua lutut pasti akan bertelut. Kami sudah siap, Tuhan, pergi beritakan kabar baik sampai semua lutut pasti akan bertelut. Dan semua lidah pasti mengaku Yesus Kristus Tuhan Raja atas semuanya. Dan semua lidah pasti mengaku Yesus. Kami sudah siap, Tuhan, pergi beritakan
Ya, Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini dan siap untuk diwisuda, jika ada yang mendampingi boleh menumpangkan tangan. Kita kembali panggil Pastor Jabid Timbangan untuk mendoakan para wisudawan, wisudawati angkatan 36, 37, dan 38. Kita akan melakukan doa pengutusan dan kami kembali panggil Pastor Jabid Timbangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa setiap hamba-hambamu, angkatan ke-36, ke-37, dan ke-38 berada di dalam ladang Tuhan, di dalam misi penjangkauan jiwa-jiwa, bukan karena kebetulan, tetapi karena mandat Allah yang sudah diberikan kepada setiap mereka. Pada malam hari ini Tuhan, kami percaya bahwa bukan kekuatan mereka yang memampukan mereka, tetapi oleh karena kekuatan Allah sendiri di dalam mereka. Bukan karena mereka terbaik, bukan mereka sempurna, tetapi kasih Allah yang begitu sempurna di dalam hidup mereka, yang menjadikan mereka memiliki hati seperti Yesus, memiliki kasih, mengasihi jiwa-jiwa seperti mana Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami percaya dengan kekuatan Allah itu sendiri, keberanian akan diberikan kepada mereka. Bahkan Roh Kudus akan menginspirasikan pesan-pesan melalui mereka, sehingga dunia ini dapat mengenal Engkau, sehingga dunia ini tidak lagi mati di dalam dosa, tetapi mengalami kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Maka Tuhan, pada malam hari ini kami mau bersama-sama sehati, satu suara menyatakan dan mengangkat mereka angkatan 36, ke-37, ke-38 kepadamu Tuhan. Berkati mereka dan utuslah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Jabid. Selamat kepada Bapak Ibu Harvest Academy angkatan 36, 37, dan 38. Selamat bergabung di Harvest Academy Family. Malam hari ini saya boleh menceritakan sedikit kenapa ada Harvest Academy. Harvest Academy seperti yang Bapak Ibu tentu sudah pernah dan sering mendengar, lahir tanggal 7 Juli 2020. Saat itu dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, ya. Bersama dengan Pak Vincent yang tadi dibilang gila menginjil, itu memang betul. Jauh sebelum kami menikah, Pak Vincent sudah memulai perjalanan penginjilannya. Jadi penginjilan buat Pak Vincent adalah sesuatu yang menjadi lifestyle-nya. Kami menikah pun lagunya lagu pengutusan. Nggak sengaja sih pilihnya, tapi entah kenapa lagunya itu lagu pengutusan, ya, pengutusan untuk pergi keluar, dijadikan satu, dan ternyata untuk memberitakan kasih Tuhan, gitu ya. Kami honeymoon juga penginjilan. Tour guide-nya kami injili, supir taksi kami injili. Jadi memang sudah menjadi keseharian, dan memang betul kadang-kadang kami juga sering dicemooh dan dibilang gila, itu memang sudah jelas, ya, sudah pasti gitu ya. Bersama dengan Lembah Pujian Ministry, kami akhirnya memutuskan juga untuk melakukan perjalanan penginjilan atau mission trip ke desa-desa di Indonesia, dan tahun 2015 kami mendirikan Harvest Ministries Incorporated di Australia, dan 2020
karena ketidakmungkinan kami untuk melakukan perjalanan keluar dari Australia ya ke Indonesia saat itu, akhirnya kami memutuskan untuk melakukan penginjilan secara online. Dan itulah sejak saat itu kami mulai Harvest Academy. Dan modul yang kami buat tentunya adalah sebuah pengalaman yang memang sehari-hari sudah dilakukan, dan itu saya rangkum menjadi satu modul yang dibawakan oleh Pak Vincent Juang. Setelah Harvest Academy berdiri dari angkatan 1 sampai terus angkatan-angkatan berikutnya, akhirnya beberapa teman-teman memutuskan merasa kok rasanya sayang untuk bubar begitu saja. Karena itu kami akhirnya membentuk yang kami sebut Harvest Academy Family atau keluarga besar Harvest Academy, dan saat ini kami bersyukur untuk teman-teman yang sudah setia dan sama-sama melayani bersama di Harvest Academy. Kita panggil Harvest Academy presidennya Bapak Vincent Juang. Shalom. Founder sekaligus presiden dari Harvest Academy Family. Kita juga sangat bersyukur dibantu dengan sangat apik oleh Bapak Daniel Mokalu sebagai Sekretaris Jenderal Harvest Academy. Shalom. Ya, nanti Bapak Daniel Mokalu tentunya akan lebih sering menghubungi Bapak Ibu yang khususnya yang baru diwisuda berhubungan dengan pelayanan-pelayanan yang diadakan di Harvest Academy Family. Kita juga bersyukur dengan adanya hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan, dikirim Tuhan untuk sama-sama melayani yang sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi dari Harvest Academy. Kita mau menjangkau bangsa-bangsa, dan saat ini kita punya chairperson dari Indonesia, Bapak Pastor Sabto Nainggolan. Pastor Sabto Nainggolan juga seorang pengajar yang mumpuni ya. Pastor Sabto akan siap kembali membekali Bapak Ibu semua. Kami ada pembekalan penginjilan yang diadakan secara rutin setiap 1 bulan sekali dengan topik-topik yang sangat menarik yang mendukung pelaksanaan penginjilan yang tentunya menjadi misi kita bersama di Harvest Academy. Kita panggil juga dari Timor Leste, Pastor Samuel Gili. Apakah ada chairperson dari Timor Leste? Ada. Salam Ibu, salam semuanya. Shalom Pastor Samuel. Terima kasih. Lalu nyebrang ke Australia, ke tetangga ya, ada Ibu Paula Hong. Chairperson dari Australia, Ibu Paula Hong. Shalom Ibu Paula. Dan chairperson dari Malaysia yang sudah melayani kita pada malam hari ini, Pastor Jabit Timbangan. Ya, terima kasih juga untuk semua koordinator malam hari ini. Jika ada boleh saya panggil, ada koordinator KKR. Harvest Academy mengadakan KKR sebulan sekali, dan Bapak Ibu nanti akan dihubungi untuk bisa melayani bersama. Kita panggil Ibu Epi. Ibu Epi Rumondang dan Ibu Aileen ya. Apakah Ibu Aileen bisa hadir? Shalom ya. semuanya. Shalom. Jadi Ibu Epi dan Ibu Aileen akan menghubungi Bapak Ibu untuk terlibat di dalam pelayanan KKR. Harvest Academy Family terus berkembang, dan akhirnya kami juga rindu untuk bisa menjangkau anak-anak, untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang handal, memiliki kemampuan leadership yang baik, dan kami akhirnya melakukan juga misi kepada anak-anak ini yang kami sebut Harvest Academy Teens, Youth, dan Young Adults, dan kami panggil koordinatornya jika ada, koordinator Harvest Academy Teens, Ibu Yanti, koordinator Harvest Academy Youth, Ibu Faber,
Jika ada, Shalom semuanya. Shalom Ibu Febe. Ibu Febe adalah koordinator youth yang akan mengajar dan melatih anak-anak Bapak Ibu atau cucu mungkin Bapak Ibu sekalian yang berusia 15 sampai 20. Harvest Academy Teens dimulai dari 10 sampai 14 tahun. Lalu ada Harvest Academy Young Adults ya. Koordinatornya adalah Ibu Sarah Agustina, mungkin malam hari ini berhalangan. Ibu Sarah Agustina juga menjadi koordinator pelayanan penjara. Harvest Academy melakukan kegiatan pelayanan di penjara secara offline saat ini. Secara online. Secara online, dan Ibu Sarah menjadi koordinator pelayanan penjara tersebut. Tidak ketinggalan, kita punya seorang anak muda yang luar biasa, punya talenta, punya keahlian yang sangat mendukung pelayanan online kita di Harvest Academy. Saudara Yosua Mokalu sebagai koordinator IT. Ya, ini kecil-kecil cabai rawit ya, luar biasa kemampuan IT-nya. Terima kasih Yos. Apakah ada lagi yang saya kurang sebut? Tentunya kita tidak bisa panggil satu persatu para koordinator karena Pastor Sabto, Ibu Paula, Pastor Samuel dan Pastor Jabit tentunya punya tim di negara mereka masing-masing ya, tim yang mendukung mereka dan mereka seperti Pastor Sabto yang kami tahu ada koordinator wilayah ya, yang mungkin malam hari ini tidak semua bisa hadir, tetapi nanti jika Bapak Ibu yang sudah diwisuda pada malam hari ini terus aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di Harvest Academy, kita akan kembali bertemu secara online. Nanti Pak Dani nanti akan menjelaskan gimana caranya, kelanjutannya jika Bapak Ibu terlibat dalam pelayanan, nanti Pastor Dani akan menghubungi Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita mendengarkan kesaksian dari para wisudawan wisudawati pada malam hari ini, kita akan belajar lagu Mars Harvest Academy. Lagu ini adalah rangkuman dari apa yang terjadi dan apa yang menjadi kegiatan di Harvest Academy. Silahkan. Di Harvest Academy kami disiapkan dengan kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu. Di Harvest Academy kami diajarkan berdoa dan beriman pada Kristus. Di Harvest Academy ada kesaksian, kemenangan, dan kelepasan penuh. Di Harvest Academy ada peneguhan, satu jiwa yang bertobat sungguh sangat berharga. Ya, terima kasih. Sekarang mari sama-sama kita dengar kesaksian dari para wisudawan wisudawati yang diwakili oleh kita sebut ya, dari tiap-tiap angkatan ada satu orang yang akan mewakili untuk menyampaikan kesaksiannya. Kita panggil dari angkatan 36, Bapak Aming dari Malang. Silahkan Pak. Shalom, shalom semua. Saya Aming dari Malang. Saya sangat berterima kasih telah dibimbing di Harvest Academy ini. Dulunya saya mengetahui Harvest Academy saat saya melihat YouTube dan di situ tercantum ada nomor HP dan saya menghubungi. Ketika saat itu saya ada keluhan salah urat ya kalau nggak salah. Nah, di situ saya dihubungi sama Pak Daniel. Ya, puji Tuhan saat ditelepon saya langsung sembuh. Di situ. Dan saya semakin yakin dan ingin mengikuti. Padahal jujur aja dulunya
saya kurang begitu yakin ya, karena apa ya? eh, saya pikir yang di YouTube itu banyak kan kayak permainan. Dan lagi saya waktu kecil pernah ngikuti KKR itu saat sakit amandel ya, itu nggak ada reaksi. Nah, namun di sini kok beda. Nah, saya semakin getol untuk mengikuti. Ada Pak Vincent yang membimbing, juga ada Pak Sabto yang memberi pembekalan penginjilan, dan di situ saya mulai mempraktekannya, dan boom, hasilnya luar biasa itu. Banyak jiwa-jiwa yang disembuhkan dari keluhan sakit penyakit, yang telinganya nggak bisa dengar langsung bisa dengar, yang nggak bisa melihat, puji Tuhan. Sangat luar biasa Tuhan. Dan itu juga mengingatkan peristiwa yang lalu, kurang lebih 30 tahun yang lalu ya. Saya kan mengalami sakit tipes kritis ya, sudah kronis. Itu saya di rumah sakit umum Pare, dan di situ peralatannya kurang canggih, saya dipindahkan ke rumah sakit Baptis Kediri. Dan ketepatan di situ, saya cuma mengingat saya duduk di suatu taman yang indah gitu aja. Dan di situ ada jubah putih memegang kepala saya. Saya lihat di sini ada lubang. Dan beliau bilang, "Anakku, kamu masih ada tugas, kembalilah." Dan saat itu juga saya bangun, dan dokter Ratih, juga dokter Flemen yang di rumah sakit Baptis cerita, karena katanya saya sudah mengalami meninggal 4 jam. Dan di situ saya mulai mikir, ada tugas apa ini? Nah, barusan ini aja saya baru nggak, oh ternyata saya diarahkan sama Pak Vincent, juga Pak Sabto, juga teman-teman semua ini, ada tugas misi penginjilan di sini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aming, kesaksiannya luar biasa. Jangan lupa ya Pak, tugasnya masih banyak Pak, 5,5 miliar manusia ya Pak ya. Terima kasih Pak Aming sekali lagi. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Sekarang kita akan ke angkatan 37. Bapak Amrisal akan mewakili peserta dari angkatan 37. Silahkan Pak Amrisal. Masih. Oke. Ya, tidak mengenal Harvest Academy ini apa dan tujuannya apa. Dan saya tidak tahu Harvest Academy ini apa dan siapa. Dan ada satu teman saya yang namanya Hani Hari dari Sydney, tetangga saya. Saya diajak jalan-jalan ke Canberra. Maksudnya jalan-jalan untuk holiday, bukan untuk beragama, bukan untuk ketemu dengan Pak Vincent, bukan untuk ketemu dengan Harvest Academy ini. Tetapi sesampai di Canberra, kok saya ini sebetulnya orang Sydney udah 35 tahun, jalan ke Sydney ini tidak, ke Canberra ini tidak di sini. Saya tahu Canberra itu di mana gitu. Tapi saya dimutar-mutar sampai dibawa ke Belconnen, kemana saya. Kok jauh sekali ya Canberra, saya bilang. Akhirnya kita ketemu seseorang, katanya tahunya ketemunya dengan Pak Vincent gitu. Dan saya sampai saat di Parliament House itu, saya tak kenal siapa itu Pak Vincent dan Ibu Liana ini, saya tidak kenal sama sekali. Dan tidak mengerti dia ini orang apa, siapa, agamanya apa. Dan karena saya selama ini, terus terang saya tidak mempedulikan agama. Walau saya terus terang, dari kecil saya itu Muslim. Sampai ketemu dengan Pak Vincent, saya pasti Muslim di Canberra. Tapi setelah saya dikasih masukan gini gitu, berbicara dengan Pak Vincent dan Ibu Eliana, kok saya tertarik ya dengan ini ya. Tetapi di Sydney ini saya kerja saya, kalau hari Jumat itu saya ke masjid. Kalau hari Minggu itu saya ke gereja atau ke TPK. Tapi tujuan saya nggak tahu apa. Dan apa yang saya cari itu tidak tahu apa. Dan di saat itulah saya memutuskan, oh mungkin ini adalah suatu
petunjuk bagi saya. Yang pertama, umur saya. Yang kedua, waktu itu saya baru mendapatkan penyakit bowel cancer. Dan Pak Vincent bilang ke saya, asal kamu yakin dengan Tuhan Yesus, kamu akan sembuh. Kamu pasti sembuh. Karena Tuhan Yesus bersama kamu. Tuhan Yesus telah menghapus semua dosa-dosa kamu di kayu salib pada 2000 tahun yang lalu. Dan itu adalah suatu pegangan bagi saya. Dan di saat itu saya pulang, saya ke Sydney. Balik lagi ke sini, dalam mobil saya masih di hotel saya masih banyak pertanyaan dalam hati saya, masih bercampur aduk. Saya ini mau kemana ya? Mau ke Sydney, mau ke Canberra, atau mau kemana, mau mati, apa mau hidup gitu. Dan tujuan hidup saya itu apa? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya Jumat saya ke masjid, ke gereja, tapi tujuannya itu hanya huru hara gitu. Dan dari situlah saya dapat petunjuk, ya masuklah ke suatu Harvest Academy ini. Dan dibawa oleh teman saya Hani dan hari ini, ya disitulah saya mulai bergabung dengan Harvest Academy. Dan 1 bulan kemudian Pak Vincent telepon saya, dan Hari kasih tahu saya duluan sebelum Pak Vincent, bahwa saya akan dibaptis. Saya bilang silakan, karena adalah untuk penghapusan dosa saya. Tanpa saya dibaptis tidak akan dihapus dosa saya. Dan semuanya itu saya lakukan sampai saat ini saya percaya Yesus. Dan saya banyak berterima kasih dengan Pak Vincent, dengan Ibu Heliana, atas petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada saya untuk di kemudian hari ya. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dengan Harvest Academy karena banyak yang saya dapatkan di sini. Mungkin saya masih bisa untuk membawa umat-umat yang di luar sana yang belum mengenal Yesus dan mempedulikan Yesus. Apalagi orang yang lebih mengenal Yesus daripada saya lebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi, ucapkan terima kasih sama Pak Vincent dan semua yang telah mendukung saya selama ini. Pak Dani, Pak Sabto, semua yang telah mendoakan saya selama ini. Saya banyak-banyak ucapan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Pak Amrizal. Yuk kita terima sambut kasih, dengan Pak. tepuk tangan. Terima Tuhan kasih. mengasihi dan menyayangi Pak Amrizal ya. Terima Pertemuan kasih. kita di Canberra adalah sebuah campur tangan Tuhan dan saya Tuhan, ya. percaya itu betul-betul divine appointment karena bukan hanya kesembuhan jasmani yang akan Pak Rizal miliki atau dapatkan, tetapi yang paling penting adalah kesembuhan jiwa. Pak Rizal Pak Rizal punya satu kepastian sekarang bahwa Pak Rizal punya tempat, punya rumah ya bersama dengan Bapa di surga. Amin. Keselamatan Haleluya. jiwa Amin. Bapak itu yang paling penting. Amin. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Amrizal. Kita Sama-sama. sambut yang angkatan 38 diwakili oleh Ibu Shirley Tuana Kota dari Papua. Silahkan Ibu Shirley. Shalom semuanya. Saya Shirley Tuana Kota dari Papua. Terima kasih buat kesempatan ini. Saya awal mulanya saya masuk di Harvest Academy ini. Saya diajari banyak hal ya. Nomor satu itu ketika saya tahu bahwa tugas penginjilan itu bukan hanya tugasnya orang-orang yang memang mereka di gereja itu mereka sebagai majelis atau mereka sebagai apalah di gereja. Kalau saya sih jemaat biasa. Nah, ketika disampaikan bahwa kita semua mempunyai tugas dari Tuhan itu yang saya nangkap sekali. Apalagi ketika dibagikan ada kuasanya Tuhan. Kita diciptakan dan kita diberikan kuasa, otoritas sama Tuhan untuk segala yang Tuhan ciptakan. Itu yang saya nangkap sama sekali. Dan sementara saya ikuti Harvest Academy ini, terus tiba-tiba ada di tempat kerja saya, seorang itu yang selalu dia mengeluh karena dia sakit. Dan saya pun tidak begitu menggubris ya, karena kalau penyakit ya saya bukan dokter.
Tapi setiap hari dia mengeluh dan semua orang dengar. Nah, ketika dia masuk di saya punya ruangan dan dia bilang, aduh saya ini sakit. Terus saya bilang sama dia, kamu jangan mengeluh, kamu sudah sembuh. Jadi saya bilang begitu karena dia mengeluh terus gitu. Nah, besok paginya dia datang kepada saya, dia langsung cari saya di kantor dan dia bilang, ibu, kenapa? Ibu, saya sudah sembuh. Saya juga kaget. Saya bilang, loh kenapa? Kemarin ibu bilang katanya, jangan mengeluh, kamu sudah sembuh. Aduh, di situ saya tuh cuma bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih. Saya sangat bersyukur sekali. Saya bilang, aduh Tuhan, Engkau sangat baik sekali. Orang itu mengeluh setiap hari. Dia punya penyakit yang dia sendiri nggak tahu itu apa. Tapi puji Tuhan, ketika saya lepaskan itu dan saya juga mengimani bahwa Tuhan saya itu dahsyat. Dia bukan saja yang 2000 tahun lalu, tapi sampai hari ini bahkan selamanya dia adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Nah, ketika saya ada di dalam komunitas ini, di dalam Harvest Academy ini, ketika saya nyambut betul yang namanya kita diciptakan, Kejadian 1 ayat 26, di situ Tuhan berikan kita kuasa, ada Roh Kudus Tuhan, sehingga apapun yang kita ucapkan kepada orang lain, kita beriman, apalagi kita sudah selaraskan hidup kita dengan maunya Tuhan, pasti terjadi atas orang itu. Ya itu karena kuasanya Tuhan, ya otoritasnya Tuhan, lewat kita untuk mereka. Ya itu yang saya dapati, dan juga ada hal-hal yang buat saya juga hal yang tidak enak, tapi saya bisa mengucap syukur, dan puji Tuhan ketika mengucap syukur itu semuanya Tuhan berikan pembalikan keadaan yang sama sekali juga saya nggak mengerti, tapi saya selalu bilang, Tuhan apapun yang terjadi saya katakan Tuhan Yesus itu baik, dan saya percaya bahwa Tuhan ada menyertai saya. Terima kasih untuk kesaksian saya buat saudara-saudara sekalian di Harvest Academy. Terima kasih Pak Vincent, terima kasih untuk semuanya yang sudah turut bawa saya gabung di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Shirley untuk kesaksiannya. Wow, ingat ya Bu Shirley, ada kuasa dalam setiap perkataan. Jika diimani maka terjadi. Terima kasih. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara Wisuda Harvest Academy Angkatan 36, 37, dan 38. Kembali kami panggil Bapak Vincent Juang untuk pesan penutup dan mengakhiri di dalam doa. Shalom, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Luar biasa. Saya malam hari ini, saya ingin sampaikan banyak ya sebenarnya. Tapi sudah diwakili oleh Pastor Jabit. Saya suka sekali apa yang dia sampaikan. Saya senang dengan apinya. Saya suka banget. Terima kasih Pastor Jabit. Ya. Dan Pastor Jabit bilang saya gila sama Injil. Ya bisa jadi gila, tapi sebetulnya saya cinta Yesus. Saya sayang Yesus. Saya sebelum kenal Yesus, saya cukup dekat dengan bapak saya. Dan saya sangat sayang bapak saya. Dan bapak saya juga, saya tahu dia mengasihi saya. Dan waktu saya berjumpa dengan Yesus, saya ingat sebuah kata yang saya dengar dari Tuhan. Dia bilang dia mengasihi saya. Dan cinta ini yang bergelora di hati saya. Saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Dan saya adalah anak dan dia adalah Bapa. Dan Yesus berkata bahwa makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Saya tahu sekali. Seperti saya mengenal Bapa saya dunia, saya setelah mengenal Bapa saya di sorga, saya tahu banget hati dia. Dia mengasihi saya. Dia mengasihi jiwa-jiwa. Dan kasih ini yang terus mengalir begitu luar biasa dalam hidup saya. Sejak hari pertama saya mengenal Yesus, saya sudah cerita kepada semua orang. Dan
6 bulan pertama 200 orang teman-teman saya bawa ke Tuhan. Dan saya terus bawa ke Tuhan. Ini semua karena cinta. Saya tahu bahwa Allah mencintai setiap jiwa. Dan saya percaya Harvest Academy harus ada. Karena saya sudah sering masuk keluar gereja karena saya pindah-pindah kota. Saya pindah banyak kota, saya masuk ke banyak gereja. Saya tahu gereja baik. Gereja mengajarkan apa yang bisa saya dapat. Apa yang bisa saya terima. Termasuk berkatnya, finansialnya. Tetapi yang di Harvest Academy, kami mau belajar untuk apa yang bisa kita beri. Apa yang telah Allah beri kepada kita, yaitu Yesus. Apa yang saya bisa beri kepada dunia. Saya kasih uang, semua terbatas. Dan akan haus lagi. Dunia akan kekurangan lagi. Tetapi waktu saya membagikan Injil, saya memberitakan Injil, akan mengalir air hidup dari setiap manusia yang menerima berita Injil ini. Dan mereka tidak akan haus lagi. Dan saya tahu, di Harvest Academy mengajar, mengasihi, memberi, bukan untuk menerima, dan bukan untuk diri kita lagi. Karena aku dan Bapa itu satu. Semua milik Bapa adalah milikku. Jangan ajar saya untuk jadi kaya. Jangan ajar saya untuk cari uang. Jangan ajar saya untuk makmur. Saya belum kenal Yesus, saya sudah tahu itu. Saya tidak perlu belajar di gereja. Dan saya banyak menginjil dengan para pengusaha. Saya beritahu, kamu rajin cari uang. Bukankah nenek moyang kita sudah cari uang? Ini hal-hal yang kuno, yang sudah lama ada. Tetapi kita perlu sebuah kepastian kemana kita hidup setelah ini. Kemana kita hidup setelah kita hidup di bumi. Sesuatu yang kekal. Dan semuanya, semua ahli agama, tidak ada jawaban. Semuanya hanya insya Allah. Semuanya hanya mudah-mudahan. Semuanya hanya semoga. Tetapi Yesus berkata jelas, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kepastian ini yang saya bagikan kepada dunia. Kepastian ini yang dapat saudara bagikan kepada dunia. Kalau saudara mencintai Bapa, saya juga mencintai Bapa. Saya akan mencari hati Bapa. Hati Bapa mencari mereka yang terhilang. Banyak contoh-contoh perumpamaan di Injil. Dia meninggalkan 99 ekor domba. Dia memberi contoh, ada wanita yang kehilangan koin. Dia memberi contoh anak bungsu yang meninggalkan ayahnya. Dia banyak sekali contoh. Dia memberi contoh seorang Samaria yang baik. Semua contoh yaitu untuk menjangkau mereka yang terhilang. Itulah hati Bapa. Dan saya dekat dengan Bapa. Saya cinta dengan Bapa. Karena sebelum saya mendapat Bapa yang sempurna, Bapa surgawi, saya kenal Bapa jasmani saya. Saya dekat dengan Bapa saya. Saya mencintai Bapa saya. Begitu juga saya kenal Bapa saya di surga. Saya mencintai Dia. Pikiran saya siang malam hanya Bapa. Saya dan Bapa adalah satu. Seperti Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Cintaku kepada Yesus begitu membara. Saya sungguh-sungguh mencintai Yesus. Dan saya mau mencintai apa yang Yesus cintai. Saya tidak peduli kamu mau ajar saya bagaimana untuk kaya. Saya tidak peduli kasih 1/10 dapat 1/1000 atau dapat 1 juta kali lipat. Saya tidak butuh itu semua. Saya hanya butuh hatinya Bapa, hatinya Yesus. Saya cinta Yesus. Saya beri hidup saya untuk Yesus. Karena Yesus lebih dahulu beri hidupnya untuk saya. Dan Dia beritahu bahwa Dia mengasihi saya. Dia mengasihi saudara. Apa yang bisa saya lakukan selagi saya ada di bumi ini? Apa yang bisa saya lakukan selagi saya ada kesempatan? Bukankah saya mau melakukan yang terbaik untuk Bapa saya? Bapa saya hanya ingin satu, yaitu makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara dan saya sebagai pengikut Yesus, Allah ingin kita menjadi murid. Dan Allah bilang, aku telah mengutus kamu, yaitu dengan pergi jadikan segala bangsa muridku. Pergi. Itu kata utusan yang Dia berikan kepada saudara dan saya. Seperti Dia diutus
pergi dari sorga, mengosongkan dirinya di bumi. Dia mencintai jiwa-jiwa. Kalau bukan saya yang pergi menjangkau jiwa, siapa? Siapa Tuhan? Kalau bukan saya, kalau bukan saudara, siapa? Siapa yang jangkut jiwa? Jangan tunjuk jarimu kepada orang lain. Karena saudara adalah anaknya. Aku adalah anaknya. Aku mencintai apa yang dicintai Tuhan. Tuhan mencintai dunia ini. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya semua orang yang percaya tidak akan binasa. Dan dia telah mengaruniakan dirinya kepada dunia. Dia telah memberikan hidupnya kepada dunia. Dan dia telah berikan dirinya kepada saudara dan saya. Maukah saudara pergi membagikan ini? Maukah saudara pergi membagikan Yesus? Saudara, saya betul-betul minta saudara, maukah saudara membagikan Yesus kepada orang yang belum kenal Yesus? Maukah saudara mengasihi Tuhan seperti saya mengasihi Tuhan, seperti saya mencintai Tuhan, seperti saya mau beri hidup saya untuk Tuhan? Dia mencintai saya tanpa batas. Dia mencintai saya luar biasa. Saudara tidak perlu khotbah saya untuk mau bagaimana saya sukses, saya makmur, rumah tangga saya pulih. Itu semua sudah lebih tercover waktu saya tahu Tuhan mengasihiku, Tuhan mencintaiku, Dia memberikan hidupnya untukku. Apalagi yang saudara mau? Apalagi yang saudara minta dari Tuhan? Tidak perlu lagi. Saudara dipenuhi semuanya. Saudara seperti cup, gelas yang berlimpah-limpah, meluap kasih sayang Tuhan, meluap berkat Tuhan, meluap anugerah Tuhan. Waktunya saudara dan saya pergi membagikan cinta kasih Tuhan, membagikan Injil, dan konsisten sampai titik darah penghabisan kita, sampai garis akhir, sampai kita dipanggil Tuhan, sampai kita selesai hidup di bumi ini. Konsisten sampai hari akhir, konsisten memberitakan Injil, dan tidak ada orang yang bisa stop saudara, karena saudara dan Bapa adalah satu. Kasih saudara akan Bapa, kasih Bapa akan aku adalah satu. Mari kita sama-sama, kalau bukan saudara yang pergi bagikan Injil, kalau bukan saya yang pergi bagikan Injil, siapa? Bukankah saudara adalah anak-anaknya? Bukankah saudara adalah sahabatnya? Bukankah saudara adalah murid-muridnya yang hidup di zaman ini? Pergi beritakan Injil. Setia kepada Allahmu. Allahmu sudah setia kepadamu. Lakukanlah dengan tekun, dengan giat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Heliana buat bawa acara malam ini, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat istri saya tercinta. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu sekali lagi merangkum perenungan pada malam hari ini. Jika Bapak Ibu rindu melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah, kehendak Allah itu mutlak, tadi kata Pastor Jabit ya. Lakukan penginjilan, beritakan kabar baik bagi banyak orang, karena nasib manusia ditentukan oleh Injil. Jadi Bapak Ibu wajib memberitakan Injil, wajib memberitakan kabar baik, wajib menyebarkan berita tentang Yesus kepada dunia, kepada orang di sekeliling, mulai dari yang terkecil, mungkin keluarga, mungkin teman, mungkin lingkungan tempat kerja, tetangga, lalu kita pergi ke bangsa-bangsa, karena dunia harus dimenangkan bagi Kristus. Silahkan kita akhiri wisuda pada malam hari ini. Pak Vincent bisa menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bangga dan bersyukur Engkau sudah mengirim pekerja-pekerja itu, yaitu para wisudawan dan wisudawati angkatan 36, 37, dan 38. Kami percaya ini adalah pekerja-pekerja yang sudah diberikan Tuhan untuk pergi menuai di ladang yang sudah menguning. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Sehingga kami tahu Tuhan, pekerja yang sedikit ini sangat-sangat berharga. Kami sungguh mengasihi pekerja-pekerja ini, yaitu yang malam hari ini diwisudakan.
angkatan 36, 37, dan 38. You are so precious. Karena pekerja sedikit, saudara luar biasa, saudara diberkati Tuhan, saudara dipakai Tuhan, dan kuasanya, kuasa surga dan bumi sudah diberikan kepada saudara saat Roh Kudus turun ke atas saudara. Mari kita bersama-sama dengan Harvest Academy Family, kita akan pergi menuai di segala bangsa. Kita akan empower gereja-gereja di seluruh muka bumi, seluruh kontinen ini untuk menuai bersama-sama bahwa hari Tuhan adalah sekarang, penuaian adalah sekarang. Dalam nama Yesus, saudara sudah diurapi, saudara sudah dipenuhi oleh kuasa, saudara layak untuk memuliakan nama Allah, memberitakan nama Allah, yaitu nama Yesus Kristus, nama Tuhan Yesus Kristus, dan saudara diberkati, anak cucumu diberkati, dan ingatlah bahwa penyertaan Tuhan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara tidak pernah ditinggalkan seorang diri, baik di lembah kekelaman pun, tidak akan ada ketakutan, karena Tuhan menyertai saudara. Gada dan tongkatnya menyertai saudara. Ada keberanian yang penuh. Saudara berani seperti Daud, berani seperti Petrus, berani seperti Paulus, bahkan berani seperti kami-kami yang ada hari ini. Kita semua adalah singa Yehuda. Kita semua adalah Raja Wali yang akan membagikan Injil ke segala bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya kepada teman-teman dari Harvest Academy Family, Chairperson dari Indonesia, Malaysia, Timor Leste, dan Australia. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pengumuman dari Pak Sekjen. Silakan Pak Dhani, mungkin bisa disampaikan kegiatan-kegiatan dari Harvest Academy dan bagaimana caranya para wisudawan, wisudawati yang hari ini di wisuda bisa terlibat di dalamnya. Terima kasih Bu Heli untuk kesempatannya. Bapak Ibu semua, pertama-tama saya mengucapkan selamat di semua yang sudah di wisuda hari ini. Dan Bapak Ibu sekarang sudah legal ya. Sudah bisa kami ajak untuk pelatihan lanjutan Bapak Ibu. Jadi Ibu akan dilatih di Harvest Academy Family untuk supaya bisa melalui online. Jadi di sini akan diajarkan bagaimana semacam public speaking ya, tetapi bukan yang abal-abal, tetapi ini public speaking dengan kuasa. Bagaimana Bapak Ibu akan diajarkan melayani di Harvest Academy di ruang doa dan di KKR ya. Itu Bapak Ibu nanti akan kami hubungi Bapak Ibu ya. Nanti kami akan memberikan waktu karena Harvest Academy tidak sembarangan juga kami memberikan waktu bagi seseorang ya, tetapi kami akan dan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu, dan kami aktif juga. Bapak Ibu akan terus dilatih oleh kami di bawah bimbingan Pak Vincent dan Bu Heliana. Kita akan terus melatih sehingga nantinya akan mandiri, bisa melakukan sendiri dan bermultiplikasi lebih banyak lagi gitu. Jadi saya akan menghubungi Bapak Ibu ya, baik di grup maupun di Japri, dan kemudian juga nanti dilatih juga di KKR ya. Bapak Ibu bisa melayani menjadi pendoa, kemudian menjadi PIC. PIC itu person in charge ya, kalau bisa kita bilang itu yang yang mengendalikan acara lah, pembawa acara. Ya, nanti Bapak Ibu akan diatur jadwalnya. Kami akan berikan jadwal. Bu, kami minta respon ya dengan baik untuk supaya Bapak Ibu bisa menjadi mandiri seperti yang Bapak Ibu maui. Karena kalau Bapak Ibu sudah berani mendaftar ke Harvest Academy, ini kalau tidak salah jalan ini bukan kecelakaan karir ya. Ini Bapak Ibu sudah benar-benar sudah memilih jalannya. Karena penginjilan itu bukan sembarangan ikut-ikutan. Jadi memang sudah harus ya. Kalau memang sudah waktunya pulang, nggak apa-apa, pulang ke surga. Jangan takut ibu-ibu, bapak-bapak. Kita memang menginjil, kita masuk terus. Jadi kalau cuma dilatih doa ya cemen lah ya, kecil lah. Jadi Bapak Ibu akan kami berikan kesempatan untuk akan dilatih berdoa dan juga untuk
bimbing di acara-acara yang akan datang. Kemudian ada juga pembekalan penginjilan oleh Pastor Sabto dan juga ada beberapa teman yang bisa gitu ya. Nah ini share bagaimana Bapak Ibu akan dibekali lebih lagi untuk masuk ke dalam cara-cara, maksudnya pelatih action ya, praktek. Jadi ini ada banyak, jadi banyak banget teman-teman yang sudah lakukan praktek menjadi keseharian. Jadi Bapak Ibu yang baru di wisuda angkatan 36, 37, 38, kalau masih gamang gitu ya, gimana sih cara mulainya? Nah ini ada bimbingan nanti dari Pastor Sabto dan lain gitu ya. Dan juga Bapak Ibu akan diajak juga untuk ikut di pelayanan penjara ya. Nggak usah masuk di sana Bu ya, Bapak ya. Di luar, apalagi kalau mau nginep, jangan. Tidak disarankan. Jangan sampai ya. Oke, kita akan memberkati mereka dan kita juga akan membawa orang-orang yang ya di penjara ini untuk disembuhkan. Jiwanya tentunya diselamatkan. Dan kita juga ada pelayanan-pelayanan yang lain, kebanyakan online karena kita memang beda pulau, beda kota, bahkan, dan kita sudah go internasional. Kita juga ada di Asia, di Amerika, di Eropa, kita ada di mana-mana. Dan di Asia kita sudah ada di Vietnam, Malaysia tentunya sudah ya. Kemudian di Hong Kong juga ada, di Jepang, Filipina ya. Dan juga kita punya bahasa Inggris juga, versi bahasa Inggris ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau dilatih, kalau belum bisa bahasa Inggris, nanti dilatih juga, gitu ya. Mudah, yang penting mau. Ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian ada juga yang pelatihan untuk teens, youth, yang adult. Nah, Bapak Ibu juga bisa berkontribusi di sini. Bisa juga mengajar gitu ya. Bapak Ibu berdoa. Jadi kalau bisa Bapak Ibu langsung, oh saya Pak, saya Bu ya, gitu ya. Supaya bisa membantu juga, karena anak-anak kita ini tersebar di seluruh dunia dan kita membangun anak-anak yang mempunyai karakter Kristus. Tentunya karakter Kristus itu pertama leadership gitu ya. Yesus kalau nggak punya leadership, bagaimana dia bisa menginjil? Karena orang yang menginjil itu harus orang yang punya wawasan leadership yang bagus gitu ya. Dia harus punya karakter itu. Kalau nggak, bagaimana dia mimpin orang? Ayo, untuk menjadi contoh bagaimana? Ya, mendoakan juga orang, kita kalau nggak punya leadership, ya kita nggak bisa. Sementara kita harus menarik orang. Jadi kalau begini ya, kita harus di atasnya gitu ya. Pun dia. Ya, puji Tuhan. Kita sudah dengar kesaksian, walaupun belum wisuda. Ini orang sudah dilatih, wah sudah terjun ya. Sudah terjun ini ya, melakukan itu. Saya lihat Pak Aming itu, wow luar biasa. Walaupun awalnya ya kami layani Pak Aming ya, luar biasa, dia punya keinginan ya. Dan tentunya karena Tuhan sudah pilih Pak Aming dan dan kita semua. Kalau ada orang berdoa, Tuhan pakai saya, bohong itu. Itu Tuhan sudah dari dulu, kita aja yang nolak-nolak. Kita harus bilang, ayo Pak, maju aja langsung sudah ya. Kita bohong lagi nanti kalau kita bilang, pakai saya Tuhan. Tuhan bilang udah dari dulu aku mau, tapi kamu yang nggak mau. Haleluya. Ya, oke. Bapak Ibu, kita lanjut. Apalagi yang belum? Kayaknya semua sudah ya. Dan kita juga ada banyak pekerjaan ke depan. Kita akan membenahi online kita, database, website, call center, dan lain sebagainya. Kita akan go abroad ya. Maksudnya kita akan lebih besar lagi. Karena offline itu nggak mungkin kita mencapai 5 miliar dalam waktu dekat. Kita harus online, ya. Kita harus online. Dan ini membutuhkan orang-orang yang tentunya Bapak Ibu kalau ada, ayo kita sama-sama, gitu ya. Puji Tuhan. Itu mungkin dari saya, atau ada yang kelewat Ibu? Mungkin hari-harinya Pak dikasih tahu jadwalnya hari ya, apa? Baik. Ya. Bapak Ibu, pertama untuk ruang doa Harvest Academy setiap 2 hari sekali ya, seminggu 3 kali. Hari Selasa, Kamis, dan hari Sabtu. Sabtu itu internasional, jadi bahasa Inggris, tetapi
bahasa Indonesianya, jadi bisa ada translation-nya ya. Kemudian hari Selasa dan Kamis itu bahasa Indonesia. Tapi ada translation juga ke bahasa Inggris jika diperlukan gitu ya. Dan ada juga doa David. Doa David itu khusus untuk internal Harvest Academy, di mana kita dibawa untuk terus menjaga api, ada kesaksian, ada saling mendoakan di sana, dan itu jadwalnya hari Senin sore untuk internasional bahasa Inggris ya. Kemudian hari Rabu siang. Yang hari Senin sore itu jam 4 waktu jam 5 waktu Jakarta. Ya, jam 5 waktu Jakarta, jam 7 waktu Sydney. Dan kemudian mungkin sekitar jam 1 waktu Nederland ya, dan sekitarnya ya, Eropa. Kemudian hari Rabu itu jam 12 waktu Jakarta atau jam 3 waktu Sydney. Jam 7 waktu Nederland dan sekitarnya gitu ya. Puji Tuhan. Dan kalau Amerika tentunya masih malam ya. Teman-teman di Amerika memang agak susah karena waktunya memang jauh banget, tapi mereka tetap jalan ya. Puji Tuhan. Dan juga untuk teens, youth, ya, itu tiap 2 minggu sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak, remaja, itu kalau Bapak Ibu pengen anaknya punya masa depan yang cerah, kirim ke akademi. Terutama yang kalau bandel-bandel gitu. Haleluya. Ya, karena ada banyak kesaksian Bapak Ibu. Di youth itu ada banyak kesaksian di mana anak-anak itu ketika masuk mereka nggak pede itu kurang percaya diri ya. Kemudian mereka mendengarkan, kan didorong, kemudian didoakan juga sama kakak-kakak yang mengajar, karena yang pengajar-pengajar ini punya karunia dari Tuhan ya. Jadi mereka bisa melihat anak ini ada masalah, langsung didoakan. Mereka dipulihkan gambar dirinya. Haleluya. Kemudian ada Ibu Epi juga yang nanti akan membimbing Bapak Ibu melatih untuk memimpin di publik gitu ya. Karena kita KKR kita dan semua acara kita yang di publik itu di-share ke sekitar 4 jutaan ya. 4 jutaan orang lah ya. Mungkin bisa lebih setelah lama gitu ya. Memang ada yang menolak dan sebagainya, tidak apa-apa, tapi kita lakukan terus. Kemudian apalagi yang saya lupa ya, kayaknya semuanya sudah, kecuali satu yang belum. Pelatihan penginjilan Bapak Ibu, kalau saudara tetangga itu kita mulai bulan Agustus sudah dekat sekali dan sudah banyak yang mendaftar. Bapak Ibu bisa sharing juga ke teman, ke siapa gitu yang Bapak Ibu merasa oh orang ini kok pelayanan tapi nggak terarah gitu ya, belum ada visi yang jelas gitu. Jadi bawa mereka, sayang mereka ya, terus bawa mereka ke Harvest Academy, karena kita buka lagi untuk pelatihan penginjilan mulai Agustus ini, angkatan 39 dan seterusnya. Ya, jangan sampai terlambat Bapak Ibu, karena nanti kelasnya tunda. Maksudnya bukan tunda ya, kalau sudah penuh kita nggak bisa lagi mengakomodasi di batch berikut ini, tapi nanti lagi. Ya, puji Tuhan. Sepertinya sudah. Oh ya, dan juga Bapak Ibu untuk pelayanan doa online itu nanti Bapak Ibu akan diajak gitu ya. Seperti saya beberapa kali ngajak, itu Bapak Ibu ikut aja. Di sini ada Pastor Sabto. Jadi angkatan yang baru ini terutama angkatan 36, 37, 38, nanti kalau ada yang mau didoakan dan ada di grup, ikut nanti sekalian untuk belajar gitu ya, bagaimana doakan. Karena pelayanan doa Harvest Academy berbeda dengan pelayanan yang lain, di mana mereka doakan, oke, sembuh, selesai. Kita nggak bisa, akan cari dulu masalahnya, akarnya apa, kemudian didoakan, dan sembuh, dipulihkan. Baik itu keluarga, baik itu penyakit atau apapun, dan itu sudah ada Bapak Ibu bisa lihat kesaksiannya sudah banyak. Ada di YouTube dan di Facebook, di medsos Harvest Academy ya, ada TikTok juga, Instagram. Jadi kalau Bapak Ibu memang merasa penginjil, harus diasah ya, harus dilatih, harus melatih diri ya. Jadi kalau nggak ada yang ngajak, kapan dong saja gitu ya, harus ini ya. Ya, kalau nggak Bapak Ibu juga bisa cari
dengan cara lain, oh saya kok nggak diajak. Nah, Bapak Ibu juga bisa ngajak. Cari pasien, kalau masih ragu-ragu doakan, bisa undang teman-teman yang ada di grup gitu ya, di grup sendiri ataupun yang sudah ada di situ siapa, mungkin Pak Vincent, mungkin Pastor Jabit, Pastor Sabto, Ibu Epi, atau siapa aja yang Bapak Ibu kenal, ada di grup, ajak aja. Supaya Bapak Ibu bisa lihat bagaimana caranya untuk pelayanan ini gitu ya. Ya puji Tuhan, kalau kita bisa lihat ada contoh pelayanan kesembuhan kita kenal ya di YouTube, ketika orangnya di hold gitu ya, ditantang, dihadang atau apa, pelayanannya selesai. Ya, orangnya dituntut stop, selesai. Tapi kalau di Harvest Academy misalnya saya di stop, Pak Vincent di stop, Pastor Sabtu di stop. Ini ada banyak, semuanya bisa lakukan itu. Jadi Bapak Ibu harus siap. Angkatan baru ini harus siap untuk menjadi pengganti-pengganti. Jadi kita bukan lebih tinggi dari yang lain, enggak, tetapi semua sama. Jadi ketika satu di stop, yang lain jalan. Jadi nanti orang mau stop, siapa yang mau di stop? Enggak ada lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Pak Daniel Mokalu, Bapak Sekjen kita yang akan nanti pasti akan menghubungi Bapak Ibu ya dengan banyak pengumumannya, dan Bapak Ibu yang ada di grup WhatsApp itu tetap bisa di situ karena pengumuman akan dibagikan melalui grup WhatsApp perangkatan ya. Saya percaya Pak Daniel dan mungkin Pak Sabto ada juga di angkatan grup WhatsApp-nya? Ada ya? Oke, jadi juga bisa menghubungi nanti pasti akan diajak untuk ikut doa online ya. Harvest Academy biasanya melakukan kegiatan untuk mentraining Bapak Ibu lanjutan dari pembekalan training penginjilan ini. Bapak Ibu akan diajak melakukan doa online, mendoakan orang secara online. Itu kita bekerja as a team ya, sebagai satu tim. Dan kami bersyukur Wadah Harvest Academy adalah sebuah komunitas yang melakukan pergerakan penginjilan, dan kita menyambut kehadiran Bapak Ibu yang sudah diwisuda malam hari ini untuk bergabung dan sama-sama melayani melalui wadah yang sudah dipersiapkan dan dipercayakan Tuhan kepada kita. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Untuk teman-teman Harvest Academy Family, terima kasih. Kita ketemu lagi hari Senin di Ruang Doa David jam 5 sore atau jam 8 malam waktu Sydney, waktu Melbourne. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan itu 5, 4, 3, Terima kasih 2, semuanya. 1. Selamat angkatan 367738. Selamat. Terima kasih Pastor Sabto, Pastor Jabit, Pak Jabit, Pastor Jabit, Pastor Samuel, semuanya. Tuhan berkati.